Pak Abraham, yang menarik juga adalah drama yang baru saja kita saksikan di DPR soal pemilihan langsung dan pemilihan lewat DPRD. Iya. Nah, sebagian anggota DPR berpendapat pemilihan langsung oleh rakyat itu menyuburkan korupsi. Korupsi akan meningkat. Sementara saya dengar dari teman-teman KPK sebaliknya, bahwa pemilihan lewat DPRD lah yang punya peluang korupsi lebih besar. Jadi mana yang benar ini? Berdasarkan analisis kita ya, bahwa kalau kita melihat data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dari tahun 2004 sampai tahun 2014, anggota DPR, baik yang ada di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, yang terjerat kasus korupsi itu sebesar 3.000 lebih. Dibandingkan dengan bupati, wali kota, serta gubernur yang terjerat kasus korupsi itu jumlahnya 300 lebih. Oleh karena itu kalau kita melihat data ini, maka sebenarnya potensi orang yang melakukan korupsi itu yang jauh lebih besar adalah anggota-anggota DPR. Artinya KPK mendukung pemilihan langsung. Ya, kemudian yang kedua menurut saya kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat, bukan diwakilkan. Oleh karena itulah kita mendorong supaya pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden itu harus tetap dijalankan secara langsung. Mengembalikan. Tanya, Ya. walaupun sudah berkali-kali kita mendengar kepala daerah ditangkap oleh KPK, berkali-kali pula kita melihat kepala daerah tidak takut melakukan korupsi dan ditangkap oleh KPK. Apa yang menyebabkan orang-orang tidak takut untuk korupsi? Pertama, kalau kita bicara korupsi ini kan ada dua hal, Pak Andi ya. Kita harus bicara individu dan sistem. Ketika kita bicara individu, maka di situ ada namanya moralitas, integritas. Nah, inilah penyakit rata-rata yang dihinggapi oleh para pejabat kita. Pejabat kita ini rata-rata menurut saya dijangkiti penyakit serakah ya, tamak. Itu penyakit itu ya? Penyakit serakah dan tamak. Pejabat dan belum kita ada ini, obatnya itu ya? Ya, belum ada obatnya. Pejabat kita ini tamak dan serakah. Kenapa saya katakan tamak dan serakah? Sebenarnya kalau kita lihat pendapatan pejabat kita itu luar biasa. Walaupun mungkin kalau gaji pokok itu mungkin memang tidak terlalu besar. Tapi fasilitas yang diberikan negara kepada mereka itu luar biasa. Plus tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau orang-orang ini masih berperilaku atau masih berpikir dan melakukan korupsi, berarti orang ini tamak. Ingin hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan, dijangkiti penyakit hedonis gitu ya. Oleh karena itulah sekarang KPK prihatin, Bung Andi, melihat yang terjadi di negeri ini. Kita melihat bahwa ternyata ada yang salah di negeri ini. Apa yang salah? Kita melihat bahwa ada perilaku yang mulai jauh menyimpang. Ya. Kita melihat orang-orang yang korupsi itu datang dari keluarga. Bupati yang kita tangkap itu suami istri. Ini kan ada sesuatu yang salah. Kita melihat rakyat kita mulai permisif, skeptis, dan apatis. Oleh karena itulah sekarang KPK sedang mengembangkan pendidikan nilai budaya anti korupsi berbasis keluarga. Kenapa ini kita lakukan? Pertama, kita sangat prihatin. ABG di kota besar, ini menurut pengamatan kita, Bung Andi. Anak baru gede ini. Anak baru gede. Bukan angkatan babe gue ya. Anak baru gede di kota besar itu tidak lagi menjadikan orang tua mereka menjadi preferensi, menjadi rujukan nilai. Tapi yang dia jadikan rujukan nilai ada tuh peer groupnya. Ini kan memprihatinkan. Padahal kan seharusnya orang tua itu menjadi pusat rujukan nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaan orang tua, utamanya bapak, ayah, itu antara ada dan tiada. Jadi nggak enak nih saya. Kenapa saya katakan antara ada dan tiada? Mungkin karena kesibukan sehingga kehadiran orang tua itu sangat minim. Oleh karena itu
orang tua tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun karakter integritas anak-anak mereka di rumah tangga mereka. Oleh karena itu jangan heran kalau generasi muda kita sekarang sudah terjangkiti virus korupsi. Saya kasih contoh misalnya, pegawai-pegawai pajak yang ditangkap KPK dan Kejaksaan Agung itu ada yang umur 29 tahun, Bung Andi. Kalau kita lihat misalnya Nasarudin, Angel Nasondak, ini kan anak-anak muda semua. 32 tahun, 35 tahun, oleh karena itu kan ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itulah KPK sekarang selain melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan yang represif, yang tadi saya katakan, kita menangkap orang, menahan, itu represif, penindakan yang represif. Kemudian kita mencoba membangun pemberantasan korupsi dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan pendidikan. Sekarang KPK sudah mulai memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dari level paling bawah. Di mana itu? Namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian juga kita masukkan kurikulum pendidikan anti korupsi sampai perguruan tinggi. Kenapa ini kita lakukan? Lagi-lagi kita prihatin melihat generasi muda kita. Oleh karena itulah sebenarnya KPK ini luar biasa, Bung Andi. Masyarakat harus mencintai. Kenapa saya katakan masyarakat harus mencintai KPK? KPK tidak hanya memikirkan cuma menangkap menahan orang saja, tapi dia memikirkan generasi anak-anak ibu yang ada di rumah. Tenang, tenang. Masyarakat udah pasti mencintai, yang membenci itu penjahat-penjahat. Jadi Anda nggak usah dibenci. Kalau ada yang membenci Anda atau KPK berarti dia penjahat. Bagaimana dengan pernyataan beberapa orang bahwa korupsi terjadi karena hukuman yang terlalu ringan? Sampai di sini Anda setuju nggak hukuman Ya, bagi itu koruptor mungkin ringan? ada benarnya ya. Tidak memberikan deteran efek jerah. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa selama mulai tahun 2011, sejak periode ketiga KPK, kalau Pak Andi coba mengamati di pengadilan, rata-rata tuntutan yang diberikan KPK terhadap terdakwa korupsi itu semua tinggi-tinggi. Tapi kemudian diputus rendah oleh pengadilan. Dan yang memperparah lagi, karena Kementerian Hukum dan HAM ini mengobral namanya remisi dan pembebasan bersyarat. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin memberikan deteran efek terhadap pelaku-pelaku korupsi, criminal justice system kita ini harus dibangun secara bersama-sama. Jadi bukan cuma KPK saja, pengadilannya juga harus punya semangat yang sama dengan KPK untuk memvonis dengan hukuman yang tinggi. Kemudian lembaga pemasyarakatannya juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM harus juga punya semangat yang sama dengan KPK untuk tidak memberikan remisi atau memberikan pembebasan bersyarat. Sebagian besar lembaga sekarang lagi mendorong agar remisi bagi koruptor dihapuskan. Saya setuju dengan itu. Selain soal hukuman yang ringan atau dianggap ringan, dinilai ringan, kemudian remisi yang diobral begitu, ada juga keinginan agar koruptor dimiskinkan. Dimiskinkan dengan cara apa? Seperti yang Bung Andi lihat, penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang. Itu kan salah satu upaya-upaya kita memiskinkan, karena kita menyita semua aset-asetnya. Itu salah satunya. Kejahatan korupsi itu kan kejahatan yang kita bisa sebut white collar crime ya. Dilakukan oleh orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu dia punya kemampuan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Oleh karena itu aparat penegak hukum juga harus punya kemampuan di atas mereka. Karena kalau tidak maka kita akan tertati-tati oleh kejahatan yang begitu cepat majunya. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa anak-anak di KPK, ya, penyidik di KPK punya kemampuan untuk melacak dan menyelesaikan kasus-kasus yang menurut saya termasuk kategori white collar crime itu. Jadi Dan Anda sekali lagi Bung Andi, di KPK itu yang hebat bukan Abraham Samad, Wah, tapi para penyidik. Berarti selama ini salah Iya, saya salah. ya. Jadi yang hebat itu anak-anak penyidik kita, anak-anak kita yang punya kemampuan. Mereka yang sudah jengkel, marah, putus asa, bilang sudah koruptor dihukum mati saja. Anda setuju atau tidak?
Begini, Loh ya, yang saya tanya beliau bukan Anda. Penonton setuju dalam semua. undang-undang kita, Bung Andi, sudah diatur, Bung Andi, bahwa dimungkinkan hukuman mati kalau misalnya pelaku korupsi itu korupsi pada saat bencana yang besar. Kemudian prasyarat kedua, Berulang-ulang. berulang-ulang. Jadi memang ada Jumlahnya nggak diatur ya? enggak. Jadi ada sudah dimungkinkan. Beda kalau enggak ya. Jadi ini sudah dimungkinkan, tinggal sekali lagi goodwill dari hakim itu. Pengadilan, apa dia punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi. Kalau hakimnya, pengadilannya punya semangat yang kuat dalam memberantas korupsi, maka sudahlah, kita tidak usah ngomong yang muluk-muluk. Misalnya hukuman mati, kasih hukuman yang maksimal lah, 20 tahun dan tidak diberikan remisi. Saya pikir orang akan jerah, orang akan tidak berani lagi untuk melakukan korupsi. Baik, ada pekerjaan besar yang menjadi pekerjaan rumah KPK, yaitu membongkar atau mengungkapkan kasus BLBI dan kasus Senturi. Dan Anda bersama teman-teman sudah berjanji waktu itu berusaha dalam periode Anda 2 kasus besar ini bisa terungkap. Saya akan tanyakan itu. Kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Di Republik Rakyat Cina koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi koruptor dipotong tangan. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan.